Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Jadi itu tentang menggunakan loop pada suatu rangkaian. Nah, kapan kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff? Jadi hukum 2 Kirchhoff digunakan apabila dalam suatu rangkaian itu memiliki baterai lebih dari satu. Jadi kayak di sini misalnya gambar ini baterainya ada dua. Ada baterai E1 dan ada baterai E2. Karena baterainya lebih dari satu, jadi maka suatu rangkaian tersebut harus digunakan hukum Kirchhoff. Bagaimana cara menggunakan hukum Kirchhoff? Jadi langkah pertama yang bisa kalian gunakan pertama adalah menggambar loop. Apa itu gambar loop? Loop itu merupakan gambar yang menunjukkan arah arus listrik. Terus kemana arah yang harus kita gambar? Arahnya bebas, itu tidak ada aturan khusus. Jadi boleh kita searah dengan jarum jam, boleh juga berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, misalnya pada rangkaian ini, di mana rumus untuk hukum 2 Kirchhoff, rumus yang digunakan adalah sigma GGL ditambah sigma IR dikali dengan 0. Sigma sini jumlah, GGL sini artinya baterai. Sementara di sini IR artinya setiap ketemu R kita mengalihkan dengan kuat arus yang melaluinya. Nah, di sini misal pada kondisi ini kita bikin dia asumsi itu arah loop searah dengan arah jarum jam. Berarti di sini kita bikin dia arahnya biar sama dengan arah jarum jam. Nah, berarti kurang lebih kayak gini ya gambarnya ya. Nah, terus setelah kita bikin arah loop searah dengan jarum jam, bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya artinya kuat arusnya di sini mengalir perputarannya sama dengan jarum jam. Dari mana kita menghitung? Nah, dari menghitungnya biar gampang dari pojok. Pojok mana? Pojok sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Jadi saya mulainya dari sini. Oke, jadi kita berangkat. Jadi tanda panah kita berangkat. Pertama ingat rumus yang kita gunakan adalah sigma GGL. Jadi dia berangkat ke sini. Nah, ini ketemu kutub pendek. Kalau ketemu kutub pendek yang pertama berarti itu artinya negatif. Karena artinya kutub negatif dari baterai. Dan kita ketemu E1. E1 kutub pendek maka ditulisnya adalah min E1 ditulisnya. Berikutnya kita berangkat lagi. Yang kita cari pertama adalah baterai saja. Ternyata yang pertama kali kita ketemu adalah kutub panjang. Kalau kutub panjang berarti dia positif. Jadi positif E2. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Jadi karena sudah habis baterai, jadi kembali ke posisi semula. Nah, jadi sigma GGL sudah selesai. Berikutnya kita mencari sigma IR. Artinya setiap ketemu R dikalikan dengan I. Nah, berarti karena di sini hanya satu loop, jadi karena sini hanya satu loop, maka kuat arus yang melalui pada R1, pada R2, pada R3 itu sama-sama I. Oke, jadi kita berangkat dari sini, ketemu dia R1. Jadi ketemu R1, makanya dikalikan dengan I, jadinya I kali dengan R1. Berangkat ke sini, ketemu R2, jadi jadinya I dikali dengan R2. Berangkat ke sini, ketemu R3, jadinya I dikali dengan R3. Ini nilainya akan sama dengan 0. Jadi I-nya kita keluarkan, jadi biar gampang I-nya kita keluarkan. Maka ini tetap min GGL 1, min GGL 2 atau min E1 min E2 plus I-nya kita keluarkan dalam kurung R1 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Biasanya apa yang dihitung dalam loop ini? Yang dihitung biasanya adalah berapa nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Atau misalnya kadang-kadang diminta berapa tegangan pada titik tertentu. Kalau seandainya diminta tegangan pada titik tertentu, misalnya diminta tegangan pada R1. Jadi kalau diminta tegangan pada R1 berarti namanya tegangan jepit atau V1. Yang mana rumusnya adalah I dikali dengan R1. I-nya ini dapat dari mana? I-nya ini kita didapatkan dari rumus yang di bawah ini. Dapat I baru kita bisa mencari tegangan pada R1. Nah, begitu juga ketika diminta tegangan pada R2 berarti V2 sama dengan I dikali dengan R2. Begitu juga untuk tegangan pada R3. Jadi V3 sama dengan I dikali dengan R3. Nah, untuk pemahaman lebih lengkap, mari kita cek di soal berikutnya. Di sana juga ada contoh soal yang menggunakan dua loop. Oke, jadi pada soal ini dikatakan tentukan kuat arus pada hambatan 2 ohm. 2 ohm letaknya di mana? Oke, 2 ohm letaknya di sini. Nah, di sini tadi di contoh materi sebelumnya dia cuma ada satu kotak saja. Sementara di sini ada 2 kotak. Nah, terus bagaimana caranya? Apakah kita harus menggunakan 2 loop? Nah, jadi 2 loop digunakan apabila baterai satu dengan baterai yang lain itu dipisahkan oleh
hambatan, atau dia baterai satu dengan baterai yang lainnya disusun secara paralel, itu baru kita menggunakan dua loop. Di sini baterai satu dengan baterai dua dia disusun seri. Nah, sini dia bisa berhubungan langsung, berarti disusun secara seri. Dengan demikian, maka di sini hanya menggunakan satu loop. Terus bagaimana caranya? Silahkan kita sederhanakan dulu hambatan yang ada. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan. Hambatan ini kita bisa sederhanakan, ini secara seri. Nah, berarti kan 3 dengan 3 seri, jadi RS-nya itu adalah 3 ditambah dengan 3. Itu hasilnya adalah 6. Sehingga gambar ini bisa kita bentuk baru. Nah, berarti di sini adalah baterainya. Baterai yang panjang pendeknya nggak boleh terbalik ya. Ini panjang, nih pendeknya. Di sini ada hambatan 2 ohm. Di sini ada pendek. Ini yang 12-nya. Nah, di sini ada yang 6. Yang 6, sementara di sini ada yang 6 lagi. Nah, ini yang 6. Ini juga 6 dapat kita dari sini. Oke, di sini tetap yang 2, di sini yang 6 volt, di sini adalah 12 volt. Terus apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, di sini bisa kita memparalelkan antara 6 dengan 6. Jadi kita paralelkan. Masih ingat cara cepat paralel? Kalau angkanya sama, berarti kalau di angka sama berarti kita tinggal bagi jumlahnya. Berarti 6 dibagi dengan ada 226 kan, berarti 6 dibagi dengan 2. Dan jadi hasilnya 3. Jadi kalau mau pakai cara manual boleh, jadi 1/Rp itu sama dengan 1/6 tambah 1/6. Jadi 1/Rp itu sama dengan 2/6. Atau Rp, R paralel itu sama dengan 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Oke, dengan demikian gambar rangkaian ini kita akan bentuk ke bentuk yang lebih baru lagi. Berarti di sini ada yang 6 tadi. Nah, di sini ada 6-nya. Di sini ada 2. Di sini ada yang 12. Nah, di sini ada kita ketemu dia berapa tadi separalelnya 3 ya. Oke, 3. Nah, nih kita tulis angkanya sini 6 volt. 6 volt ya. Di sini ada 12 volt, di sini ada 2 ohm, di sini ada 3 ohm. Nah, jadi langkah berikutnya dia sudah menjadi dalam satu kotak. Jadi langkah berikutnya sekarang kita bikin arah loop. Arah loop sembarang saja. Di sini saya bikinnya dia searah dengan jarum jam lagi. Nah, berarti searah jarum jam perputarnya ke sini. Nah, berarti dia perputarnya searah dengan jarum jam. Berangkatnya dari mana? Dari pojok. Pojok mana? Bebas. Yang penting dari pojok-pojok. Oke, kita berangkat dari pojok sini lagi. Berarti berangkat dulu yang pertama sekali. Ingat rumus loop itu adalah sigma GGL ditambah sigma IR itu akan sama dengan 0. Nah, jadi langkah yang pertama kita cari itu adalah GGL-nya dulu. Berarti dia berangkat dari sini, pojok sini. Pojok, ternyata dia ketemu kutub positif yang pertama. Angkanya 12. Jadi saya langsung aja tulis positif 12. Nah, saya jadi positif 12. Kemudian dari 12 kita berangkat menuju ke 6. Ternyata kutub pendek. Kutub pendek berarti negatif. Nah, berarti kita tulis dia negatif 6. Nah, ternyata udah habis nih 12 dan 6 ini udah habis GGL-nya, udah habis baterainya. Sekarang langkah berikutnya kita ikut yang IR tadi. Nah, berarti kita berangkat dari sini, setiap ketemu hambatan dikalikan dengan I. Berangkat ke sini karena dia di sini cuma satu loop, berarti cuma ada satu I. Nah, ini berangkat ke sini ketemu 3 dilalui oleh I, berarti jadinya 3I ditambah dengan 3I ditambah lagi 3I ya. Ditambah lagi berangkat ke sini ketemu dengan 2. Nah, berarti tambah juga dengan 2i baru sama dengan 0. Nah, dengan demikian bisa kita jadi sini udah habis semuanya, baru kita hitung nih. Plus 12 ditambah dengan 6 berarti hasilnya adalah min 6. Hasilnya adalah plus 6. Plus 12 sama min 6 hasilnya plus 6 ditambah 3i tambah 2i berarti hasilnya adalah 5i. Ini sama dengan 0. Oke, kita pindah ruaskan berarti 5i. 6 nya kita pindah ruaskan, awalnya positif pindah ruas jadi negatif, berarti jadi minus 6. Jadi i sama dengan minus 6 dibagi dengan 2 sama dengan 6 dibagi dengan 5 ya, ya. Jadi awalnya di sini 5 kali i berarti 5 pindah ruas jadi bagi 6 bagi 5 itu hasilnya adalah 1,2.
Nah, di sini masih ada tanda minus. Terus, kenapa masih ada tanda minus tapi di option sama sekali tidak ada tanda minus? Apa artinya? Tanda minus di sini menunjukkan arah loop yang kita buat itu adalah salah. Terus, bagaimana? Apakah kita harus mengulang? Tidak perlu. Jadi, kalau misalnya kita ketemu tanda minus, kita tidak perlu mengulang lagi menghitung, tidak perlu mengulang mencari. Hanya saja tanda minus menunjukkan arah arus atau arah loop yang kita asumsikan salah. Seharusnya atau sebenarnya arah loopnya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kuat arusnya mengalir dari sini. Nah, jadi berlawanan jarum jam. Jadi kita tidak perlu mengulang, hanya saja yang kita gunakan cukup angkanya saja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 1,2 ampere. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, kita akan cek ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Sini ada gambar rangkaian listrik. Jika hambatan 5 ohm pada rangkaian diganti dengan hambatan 7 ohm, berarti sini ada hambatan 5 ohm, kemudian diganti dengan 7 ohm. Maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian sebelum dan sesudah diganti. Nah, jadi perbandingan arus total, maka di sini kita mencari kuat arus. Berarti setelah sama kayak tadi, kalau mencari kuat arus, berarti rangkaian yang kita gunakan harus disederhanakan dulu. Berarti dijadikan dia satu loop atau menjadi dua loop. Nah, di sini karena baterai ini berarti disusun seri, berarti bisa nyambung dia juga baterai dengan baterainya. Berarti di sini cukup menggunakan satu loop dengan catatan 6 ini bisa kita sederhanakan dengan ini. 6 dengan 6 ini dia disusun secara paralel ya, berarti ini bisa kita paralelkan. Jadi sama kayak tadi, 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah dengan 1 per 6. Jadi 1 per Rp sama dengan 2 per 6. Jadi Rp sama dengan 3. Oke, 6 bagi 2 ya, tinggal dibalik aja. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Terus, di sini kita bikin gambar, dikatakan dia ada penggantian. Pertama, gambar pertama di sini adalah yang 4 ya, 4 volt. Di sini katanya 5 ohm. Di sini katanya 12 volt. Di sini hasil paralel kita ketemu tadi nilainya adalah 3. Di sini 3, di sini adalah 5, di sini 4 volt, di sini adalah 12 volt. Nah, ini yang pertama sebelum diganti. Pada berikutnya kita bikin gambar baru lagi yang diganti. Yang diganti dikatakan 5-nya diganti dengan 7. Berarti dengan gambar yang sama di tetap 4 volt, di sini ada 7. Di sini ada 12, di sini ada 3. 4 volt, sini 12 volt. Oke, rumus yang digunakan tadi atau langkah berikutnya kan adalah kita bikin arah loop. Jadi bikin arah loop yang sama, kita bikin dia searah jarum jam. Searah jarum jam, yang di bawah juga dia bikin searah jarum jam. Rumusnya sama, yaitu adalah sigma GGL ditambah dengan sigma IR, itu nilainya akan sama dengan 0. Oke, kita bergerak dulu dari gambar yang pertama. Nah, jadi gambar yang pertama dikatakan loopnya searah dengan jarum jam. Kita berangkat dari pojok sini, ketemu baterai kutub panjang, berarti dia positif. Berarti kita tulis saja dia positif 4. Kemudian berangkat lagi, ketemu lagi baterai kutub pendeknya, berarti dia angkanya adalah min 12. Kata kutub pendek min 12. Kemudian berangkat lagi, udah habis baterainya. Sekarang karena dia satu loop, berarti dia masih terdapat satu kuat arus atau kuat arus sama. Jadi kita sebut saja namanya I. Jadi berangkat dari sini lagi ketemu 3, berarti 3I. Di sini hasilnya adalah tambah dengan 3I. Kemudian ditambah lagi. Nah, tambah ya. Habis itu kemudian dari 3 ketemu dia dengan 5, berarti tambah dengan 5I, itu hasilnya adalah 0. Langsung aja min 4 min 12 berarti min 8. Tambah 3i tambah 5i berarti 8i, itu sama dengan 0. Kita pindah ruaskan saja. Jadi min 8, kita pindah ruaskan di sini, jadinya yang min 8 kita pindah ruas jadi plus ya. Jadi hasilnya adalah 8i ditambah dengan 8i sama dengan 8 gitu. Sama dengan 8. Maka dari sini kita ketemu I sama dengan 1 ampere. Untuk kasusnya yang ini, yang menggunakan hambatan 5.
Berikutnya dengan cara yang sama kita bikin untuk mencari yang hambatan 7. Berarti dia berangkat dari pojok sini juga. Nah, dia berangkat dari pojok sini, ketemu kutub panjang yang pertama nih. Kutub panjang berarti positif 4 sama atau positif 4. Berangkat dia ke sini, ketemu kutub pendek berarti tetap sama, dia min 12. Tapi perbedaannya di sini, di I yang tadi. Nah, berarti sini dia tetap ketemu 3i, kita tulis ya 3i. 3i, kemudian yang di bawah di sini ketemu dia dengan 7i plus 7i itu sama dengan 0. Oke, jadi kita langsung aja min 8. Ya, 4 kurang 12 min 8 ditambah dengan 10i itu sama dengan 0 atau 10i itu sama dengan 8. Jadi kita ketemu nilainya adalah i itu sama dengan berapa? Awalnya 10 pindah ruas dibagi ya, jadi 8/10. Oke, karena diminta berapakah katanya perbandingan, diminta perbandingan kuat arus yang mengalir. Kuat arus yang sebelum diganti dianggap namanya I1, kuat arus yang sudah mengalir namanya I2. Jadi pertanyaannya berapakah katanya perbandingan I1 dengan I2. Jadi I1 berbanding dengan I2. I1 kita 1, I2 kita adalah 8/10. Jadi ganti aja I1-nya 1/8/10. Jadi posisinya dibalik, 1 dikali 10/8. Jadi ini kita bawa ke atas sehingga jadi kali dan posisinya dibalik. Dengan demikian ini bisa disederhanakan. Jadi 1 kali 10/8 tetap 10/8. Sama-sama bagi 2 maka hasilnya 5/4. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan pada rangkaian listrik sederhana seperti gambar, besar kuat arus I1. Nah, sini ada I1. Di soal ini kita lihat pertama, apakah ini termasuk bisa kita jadikan satu loop atau dua loop. Yang pertama patoknya adalah baterai, di mana baterai 1 dan baterai 2 itu tidak bisa kita serikan. Dengan demikian di sini harus menggunakan dua loop. Bagaimana caranya bikin dua loop? Jadi kalau dua loop berarti sini ada loop 1, di sini ada loop 2. Pertama, di soal kita sudah dikatakan I-nya di sini arahnya ke atas. Nah, berarti di sini kita bikin arah loop yang sama dengan I karena sudah ditentukan oleh soal. Oke, jadi kita bikin. Terus di loop yang lagi satu, jadi kalau misalnya di sini tidak ditentukan, di loop lagi satu tidak ditentukan kemana arah arusnya, berarti kita boleh bebas membuat. Jadi supaya lebih gampang kita bikin supaya dia tabrakan. Artinya loop I1 arahnya ke sini, berarti kalau I2 kita bikin yang arahnya ke sini. Nah, dengan demikian loop 2 juga arahnya ke sini. Nah, jadi biar dia tabrakan. Jadinya di soal ini menunjukkan I1 dia mengalir dari sini, dari B ke A ke F ke E, ini I1. Sementara loop pada di sebagian sini ada I2, berarti dari B ke C ke D ke E namanya I2. Nah, berarti di sini saya tulis sebagai I1. Yang dari sini kita sebut dia namanya sebagai I2. Kemudian di titik ini I1 dan I2 bertemu sehingga dia akan turun ke bawah sini sehingga akan menghasilkan yang namanya I3. Maka dari sini kita bisa menuliskan I3 itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Nah, cara perhitungan kalau dia ada dua loop yang kita gunakan nyari per masing-masing loopnya. Jadi yang pertama loop 1, yang pertama kita cek loop 1 dulu. Loop 1 kita berangkat dari pojok sini. Pertama kita cari adalah baterainya, berangkat ke sini. Ternyata ketemu baterai cuma satu, ada baterai 6 aja. Ketemu kutub pendek, berarti min 6. Jadi kita tulis min 6. Kemudian baterai sudah habis, sekarang berangkat dari sini ke sini, ketemu 2. 2-nya dilalui, 2 ohm dilalui oleh I1. Nah, berarti tulis jadinya di sini plus 2I1. Kemudian berangkat ke sini lagi, turun, ketemu 2 juga. Tapi 2 sini dilalui oleh I3. Maka dengan itu kita tulis ya plus 2I3, itu nilainya akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sudah habis gininya R-nya. Nah, karena di sini loop 1 sudah, boleh kita sederhanakan juga nih biar gampang, sama-sama dibagi
2 ya. Berarti ini hasilnya adalah 3. Ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya adalah 1. Kita pindah ruaskan aja biar gampang. Maka jadinya di sini adalah pindah ruaskan, awalnya dia min 3, pindah ruas jadi plus 3 ya. Ke sininya jadinya kita tulis I1 ditambah dengan I3 sama dengan plus 3. Nah, sekarang kita cek loop 2. Loop 2 berarti dia berangkatnya dari sini. Bagian sini bebas, berarti kita berangkatnya dari titik di sini boleh D ke sini. Nah, ketemu dia kutub pendek juga. Berarti kutub pendek berarti dia minus 8. Minus 8. Dan tidak ada lagi baterai yang lainnya. Berarti kita langsung aja berangkat dari sini lagi, ketemu dia 1 dilalui oleh I2. Maka kita tuliskan dia plus 2I2. Sorry, 1 ya, 1I2. Jadi 1I2. Kemudian dari sini kita tulis ketemunya 2 dilalui oleh I3 berarti plus 2I3. Dan di sini dia udah habis lagi, kita langsung saja sama dengan 0. Oke. Sekarang yang min sama kayak tadi, min 8 kita pindah ruaskan, maka jadinya di sini I2 ya, langsung aja I2 ditambah dengan 2I3 itu sama dengan 8. Nah, permasalahannya di persamaan 1 dari loop 1 permasalahan adanya I1 dan I3. Kemudian di loop 2 adanya I2 dan I3. Yang diminta itu adalah I1. Dengan demikian maka I3 di sini, I2 di sini harus kita ganti. Harus kita ganti biar ada komponen I1-nya. Jadi dari persamaan yang ada di sini kita bisa pindah ruaskan I1 pindah ruas ke sebelah jadi negatif. Jadinya I3 min I1 sama dengan I2. Jadi kita ganti aja I2-nya jadi I3 min I1. Jadi 2 kita ganti dengan I3 min I1 plus 2I3 sama dengan 8. Ya, kita tulis ini lagi. Dengan demikian maka hasilnya adalah min I1. Jadi min I1 I3 tambah 2I3 jadinya plus 3I3 itu sama dengan 8. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 1, sementara yang ini kita anggap dia sebagai persamaan 2. Nah, ini persamaan 2 kita. Nah, dari sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, untuk mencari I1 kita bisa eliminasi. Jadi kita akan eliminasi. Persamaan 1 kita mendapatkan nilai ini I1 plus I3 sama dengan 3, kita tulis ini. Jadi I1 ditambah dengan I3 sama dengan 3. Sementara dari persamaan 2, kita mendapatkan nilai adalah min I1 ditambah dengan 3I3 itu sama dengan 8. Karena di sini kita mau mencari I1, maka I3 kita eliminasi dengan cara di sini 3-nya 3 berarti kedua ruas ruas atas dikalikan 3, ruas bawah dikalikan 1. Sehingga akan menghasilkan I1 kali 3 berarti 3I1 ditambah dengan 3I3 itu akan sama dengan 9. Atau yang berikutnya sini berapa? I1 dikali dengan 1 berarti ini tetap min I1 ditambah dengan 3I3 nilainya akan sama dengan 8. Nah, sekarang kita mau mencarinya nilai I1 berarti 3 kita eliminasi. Nah, berarti dengan cara dikurang. Saya dikurang berarti ini 3I1 kurang min I1 maka jadinya adalah 4I1 ya, karena min dengan minnya ini, min dengan min ini jadi plus. Jadi 3I1 plus I1 jadinya. Oke, plus kita lanjutkan lagi. 3I3 kurang dengan 3I3 berarti 0 habis. Nah, 9 kurang 8 berarti 1. Jadi I1 sama dengan 1 dibagi dengan 4 atau 0,25. Satuannya adalah ampere. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor A. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kalau seandainya ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Ataupun misalnya kalian ada materi rangkaian seri paralel yang belum jelas, bisa kalian cek di video yang lainnya, yang video sudah kita upload. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.